Yakin ini rumahnya? Tanya Ambar. Matanya menelisik setiap sudut rumah mewah yang berdiri megah di hadapannya. Jody segera mengeluarkan ponsel dari saku celananya, memperhatikan layarnya beberapa saat. Sesekali ia melirik ke rumah, lalu kembali ke ponsel seolah ingin memastikan. Kalau lihat dari foto, alamat dan keterangan Pak Jainul, ini memang rumahnya. Memangnya kenapa, Mah? Ada yang aneh? Katanya sambil mematikan ponsel dan memasukkannya kembali ke saku. Enggak sih, Pak. Cuma... Mama, Papa, ini rumah baru kita ya? Teriak Adam, putra mereka yang baru berusia 5 tahun. Jody tersenyum melihat Adam, lalu kembali menoleh ke Ambar yang masih tampak heran menatap rumah itu. Udah gak usah dipikirin. Anggap saja ini rezeki. Dapat rumah besar, harga murah. Tanpa menunggu jawaban, Jody berjalan menuju mobil. Tempat Adam sudah duduk di kursi belakang. Ambar dan Jody adalah pasangan suami istri yang ingin memulai kehidupan baru di sebuah desa kecil. Terlebih sejak Jody terkena PHK akibat pandemi di tahun 19 yang makin meluas. Mah, kok ngelamun? Ayo kita masuk, panggil Jody sambil menenteng koper. Ambar hanya mengangguk kecil, lalu mengikuti Jody dan Adam yang sudah lebih dulu masuk. Klik, suara kunci diputar. Udara pengap langsung menyeruak. Debu-debu berterbangan seolah menyambut kedatangan mereka. Rumah berarsitektur Belanda itu terlihat mewah, kokoh. Perabotan dari kayu jati masih kokoh. Ukiran-ukiran di dinding tampak rapi dan detail. Sulit ditemukan di era modern seperti sekarang. Wah, barang-barang ini juga milik kita? Tanya Ambar. Tangannya menyentuh sofa kayu berdebu yang ditutupi kain putih. Iya, Pak Jainul bilang barang-barang ini terlalu berat untuk dibawa keluar kota, jadi ditinggal. Ambar memperhatikan sekeliling rumah, lalu menatap wajah suaminya. Kenapa ya? Perasaanku bilang rumah ini ada sesuatu. Gak ada yang aneh sayang. Itu cuma perasaanmu. Biasanya orang yang baru pindah memang begitu, tapi nanti juga terbiasa. Jody merangkul pundaknya, memberi rasa tenang. Mama, tiba-tiba Adam berlari memeluk Ambar. Adam, kenapa nak? Tanya Ambar panik. Adam menatap ibunya. Ma, di dalam tadi ada tante cantik. Tante cantik? Adam melirik ke arah Jody. Mas, apa ada orang lain di rumah ini? Asisten rumah tangga? Tukang kebun gitu? Nggak ada. Pak Jainul bilang semua dibawa pindah, termasuk ART dan tukang kebun. Jody berjongkok di depan Adam. Adam, tante itu kamu lihat dari mana? Di mana? Di halaman belakang, Pak. Aku tadi sempat main ayunan sama dia. Ambar dan Jody saling pandang. Sekarang Adam tunjukin mama dan papa ya, di mana tantenya? Adam mengangguk. Jody segera menggendong putranya, berjalan menuju halaman belakang. Ambar menggandeng lengan suaminya. Siang itu terasa dingin meski matahari terik. Aroma apak rumah lama dan kayu basah menguar. Di situ, Pak, tadi tantenya duduk di ayunan itu. Adam menunjuk ke arah sebuah ayunan tua yang masih bergoyang pelan, seolah baru saja digunakan. Pak, kok ayunannya kosong? Apa jangan-jangan? Udah mah, jangan mikir aneh-aneh. Ada mungkin ngantuk atau salah lihat. Namanya juga anak kecil. Tapi Pak, udah, ayo masuk. Potong Jody, menggandeng Ambar kembali ke dalam. Di lain waktu, srek, 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 terdengar suara langkah kaki, diseret perlahan, berat, seolah ada beban yang membelenggu. Ambar terbangun dari tidurnya. Angin malah membawa aroma tanah basah dan daun busuk, sisa hujan sore tadi. Kriung, kriung, suara apa itu? Gumam Ambar. Ia duduk di atas tempat tidur, menajamkan pendengarannya. Kriuk, kriuk. Ia menoleh ke samping. Jody dan Adam masih terlelap. Perlahan ia bangkit,
Kakinya menyentuh lantai keramik yang dingin. Matanya melirik ke arah jam dinding. Pukul 2 pagi. Dengan langkah hati-hati, Ambar menuju pintu kamar. Kreng. Suara engsel saat pintu terbuka. Ia melangkah menyusuri lorong rumah. Lampu tidur menyala redup. Suara itu semakin jelas dari ruang keluarga. Bersamaan, aroma anyir darah dan bau bangkai menyergap. Bau apa ini? Ambar menutup hidungnya. Matanya menangkap sosok wanita berambut panjang, berpakaian kolonial Belanda, duduk tenang di kursi goyang, menghadap jendela. Nafasnya berat, bau amis menyengat. "Permisi, Mbak," panggil Ambar. Langkahnya ragu namun terus maju. Wanita itu tetap diam. Nafasnya masih terdengar. Kursi goyang bergerak perlahan. "Mbak, permisi." Suara Ambar bergetar. Ia makin dekat. "Sayang, kamu ngapain di sini?" Suara Jody terdengar dari belakang. Ambar menoleh. "Pak, kok Papa bangun?" "Harusnya aku yang nanya. Kenapa kamu malah di ruang tengah?" Wanita ini. Ambar menoleh ke kursi kosong. "Mah, ada apa? Kok kamu jadi bingung?" "Tadi ada wanita duduk di sini, Pak. Pakai baju ala noni Belanda, rambut coklat panjang, bergelombang." Mah, itu halusinasi. Mungkin kamu kepikiran cerita Adam tadi." Jody memegang pundak Ambar lembut. "Pak, aku serius. Aku lihat jelas." "Kamu lihat kan? Kursinya masih bergerak." Jody menoleh. Kursi goyang itu masih bergerak perlahan. Iya, aku percaya. Sekarang kita istirahat dulu ya. Ini masih larut." Ia menggandeng Ambar kembali ke kamar. Di lain waktu, Ambar yang sedang memasak di dapur tersentak kaget saat mendengar tawa Adam dari arah halaman belakang. Ia mengira Adam sedang bermain bersama Jody. Mereka memang selalu begitu, bercanda sampai lupa mengecilkan suara. Gumam Ambar sambil membalik ayam goreng di penggorengan. "Selamat pagi sayang." Suara Jody dari belakang mengejutkan Ambar. Ia langsung menoleh. "Loh Mas, kok kamu di sini? Bukannya tadi kamu dan Adam..." "Kenapa?" potong Jody bingung. "Aku baru bangun tidur sayang. Adam mana? Tadi aku gak lihat dia di kamar." Matanya menyapu ruangan, mencari keberadaan putranya. Ambar terdiam sejenak. Nadanya bergetar saat menjawab. Adam tadi main di halaman belakang, Pak." Jody mengerutkan kening, lalu mengangguk. "Ya sudah, aku kesana dulu. Mau temani dia main?" Ia mengambil cangkir kopi yang sudah disiapkan dan melangkah pergi. Ambar tetap terpaku di tempat. Pikirannya berkecamuk. Kalau Mas Jody baru bangun, lalu siapa yang tadi bermain dan tertawa dengan Adam? Batinnya gemetar. Beberapa saat kemudian, Ambar sibuk menata makanan di meja makan. Aneka menu tersaji rapi. Nasi, ayam goreng, sayur bening, dan sambal terasi. "Wah, lihat deh. Hari ini Mama masak enak banget," kata Jody, menatap puas hidangan yang tersedia. Mereka mulai menikmati sarapan. Hanya suara sendok dan garpu yang terdengar, beradu pelan dengan piring. "Mah, Pa, hari ini aku main sama tante cantik loh," ujar Adam tiba-tiba, wajahnya ceria. Ambar langsung menghentikan suapannya. Matanya berpindah cepat ke wajah Adam, lalu ke Jody. "Tante cantik?" gumam Ambar pelan. "Adam," katanya hati-hati, "tantenya seperti apa?" Dia pakai gaun mah. Rambutnya bergelombang. Warnanya coklat. Tapi..." Adam terhenti. "Tapi apa nak?" tanya Jody. Nada suaranya penuh perhatian. Adam menunduk, tangannya meremas ujung bajunya. Wajahnya berubah tegang, dan bibirnya bergetar. Ia bergumam sangat pelan, nyaris tak terdengar. "Adam, kenapa? Apa tante itu menyakitimu?" Ambar menggenggam tangan putranya, mencoba menenangkan. Namun, Adam tiba-tiba bangkit dan berlari ke arah kamar tanpa sepatah kata pun. Ambar berdiri cepat,
Kamu lihat sendiri kan, Pah? Wanita Belanda itu memang benar-benar ada. Aku nggak berhalusinasi. Bukan mimpi juga seperti yang kamu bilang kemarin, Pah. Matanya menatap Jody tajam. Kalau kamu nggak segera cari tahu soal rumah ini, aku takut sesuatu terjadi sama Adam. Ia lalu pergi meninggalkan meja makan. Jody meletakkan sendok di tangannya, bersandar lelah di kursi. Tangannya memijat pelipis. Matanya kosong menatap langit-langit rumah. Sebenarnya ada apa dengan rumah ini? Gumamnya lirih. Pah, kamu mau kemana? Kok udah rapi? Tanya Ambar dengan dahi berkerut. Aku mau belanja perabot rumah dulu. Sekalian beli perlengkapan buat buka warung. Buka warung? Maksudnya papa mau jualan makanan gitu? Ambar menatap suaminya heran. Bukan makanan, Mah. Papa mau buka warung kopi. Jody tersenyum. Beberapa hari ini papa lihat banyak bapak-bapak begadang di pos ronda. Siapa tahu sambil ngeronda mereka bisa ngopi di tempat kita. Ambar berjalan ke jendela dan menyingkap sedikit tirai. Langit tampak mulai gelap. Tapi kan ini udah sore, Pak. Aku nggak lama kok, ucap Jody. Ia segera mengecup kening istrinya lalu segera meninggalkan rumah. Mah, papa kemana? Tanya Adam pelan. Kepalanya menyembul dari balik pintu dapur. Papa belanja, Nak. Nanti juga pulang, jawab Ambar sambil membereskan piring-piring di dapur. Langit sudah gelap sempurna. Hanya cahaya lampu gantung di ruang makan yang menyala, temaram, berpendar kekuningan. Suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing terdengar samar dari kejauhan. Angin bertiup pelan, membuat tirai ruang tamu bergoyang. Jendela yang sedikit terbuka berderit pelan setiap kali angin menyelusup masuk. Mah, boleh nonton TV nggak? Boleh, tapi jangan lama-lama ya. Habis itu langsung tidur, soalnya udah malam. Adam mengangguk dan berlari kecil ke ruang tengah. Ambar masih sibuk di dapur. Ia menyeka meja dapur yang lembab, lalu membuka lemari kayu di sudut ruangan. Engselnya berdecit tajam. Ia mengernyit. Bau lembab menusuk hidung. Sejak pindah, ia belum sempat benar-benar membereskan semua sudut rumah itu. Hanya bagian depan dan kamar tidur yang sempat disentuh sapu dan pel. Tiba-tiba lampu di dapur berkedip. Klik. Lampu ini lagi. Dari tadi ngedip terus, gumam Ambar sambil menengadah. Lampu itu padam sejenak, lalu menyala kembali. Tapi nyalanya lebih redup dari sebelumnya. Dari ruang tengah, suara TV terdengar pelan, lalu tiba-tiba hening. Adam, panggil Ambar dari dapur. TV-nya kenapa, Nak? Tak ada jawaban. Adam! Ambar melangkah keluar dari dapur, melewati lorong sempit menuju ruang tengah. Televisi menyala, tapi layar hanya menampilkan semut hitam putih menari liar. Adam berdiri mematung di depan TV, wajahnya menghadap layar, tapi tubuhnya kaku. Adam! Ambar mendekat cepat. Anaknya tetap tak bergerak. Nak, kamu kenapa? Saat disentuh, tubuh Adam terasa dingin. Ia perlahan menoleh ke ibunya dengan gerakan patah-patah. Matanya menatap kosong ke arah Ambar. Pergi dari sini. Ini rumahku. Apa? Suara Ambar bergetar. Pergi. Kalian tidak boleh tinggal di rumah ini. Ini rumahku. Milikku. Adam berteriak tapi suara yang keluar bukan miliknya. Itu suara wanita. Serak, nyaring, dan penuh dendam. Tiba-tiba, dari arah kamar belakang terdengar suara lirih. La 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 la, tidurlah anak manis. Ambar langsung memeluk Adam, tubuhnya gemetar. Lepaskan, teriak Adam, tapi suaranya berat dan asing. Tangannya mendorong Ambar dengan kekuatan yang tak wajar, hingga perempuan itu jatuh membentur lantai. Adam, dengar mama. Jangan dengar suara yang ada di telingamu, Nak. Mata Adam berkedip. Ma, aku capek. Aku ngantuk. Sekarang kita tidur ya, Nak. Mama akan temenin kamu malam ini. Ambar menarik anaknya ke pelukannya, memeluk erat-erat. Suara nyanyian tiba-tiba terdengar kembali. Kali ini semakin jelas dan terdengar lebih dekat.
Irama lagu Nina Bobo, tapi suaranya berat, parau, seperti keluar dari tenggorokan yang dipenuhi tanah basah. "Ma," bisik Adam. "Ayunannya goyang lagi, Ma." Ambar memberanikan diri menoleh ke jendela yang menghadap ke halaman belakang. Tirai kembali bergerak. Di luar, ayunan tua yang kemarin mereka lihat berayun pelan, padahal tak ada angin. "Astagfirullah," bisiknya pelan. Duk, duk, duk. Suara langkah cepat di loteng. Ambar mendongak. "Ma, itu apa?" "Astagfirullah, Papa, ya Allah, cepat pulang," ucap Ambar lirih, setengah menangis. Lampu padam, rumah tenggelam dalam kegelapan. Hanya cahaya bulan yang menyelinap masuk lewat jendela, menyoroti sebagian ruang tamu. Ambar memeluk Adam erat-erat. Detak jantungnya menggema di telinga. Nafasnya cepat, tak beraturan. Ma, ada yang lewat, Ma," bisik Adam lirih di pelukannya. Ambar mendongak pelan. Di antara tirai yang bergoyang, matanya menangkap sekelebat bayangan wanita berjalan pelan melewati jendela, mengarah ke halaman belakang. Langkahnya ringan, nyaris tanpa suara. Gaunnya panjang menyentuh tanah. Rambutnya bergelombang kecoklatan, mengurai sampai punggung. "Bah, cepet pulang, Bah," gumam Ambar dengan suara bergetar. Ia berdiri perlahan, menggandeng Adam. Kakinya seperti tertanam di lantai. Tapi ia tahu, ia tak bisa hanya diam. "Nah, kita ke kamar ya. Jangan lihat kemana-mana." Itu Tante, Ma. Jangan bicara soal dia." Adam mengangguk kecil. Mereka berjalan perlahan, menyusuri lorong rumah yang kini terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap langkah terdengar jelas, beradu dengan lantai kayu yang dingin. Saat mereka hampir sampai di depan kamar, terdengar bunyi kreng. Suara pintu kayu terbuka di arah belakang. Ambar menghentikan langkah. Ia menoleh, dan untuk sesaat, bayangan itu muncul lagi di ujung lorong. Wanita bergaun kolonial putih berdiri tegak menatapnya. Wajahnya tak jelas, hanya bayangan, tapi tatapannya terasa tajam, menusuk dari kegelapan. "Mama," bisik Adam menggenggam baju ibunya. Itu Tante, Ma, dia ngeliatin kita." Ambar menahan nafas. Tangan kirinya meraba gagang pintu kamar. "Masuk, sayang, cepat." Ia membuka pintu, mendorong Adam masuk, lalu ikut menutupnya cepat. Tangannya gemetar saat mengunci pintu dari dalam. Mereka berdua duduk di atas tempat tidur. Dalam gelap, Adam menggigil di pelukan Ambar. Dari luar kamar, terdengar suara tap, tap, tap. Langkah pelan menyusuri lorong rumah. Semakin dekat, lalu berhenti tepat di depan pintu kamar. Tok, tok, tok. Ambar memeluk Adam lebih erat. "Mah, itu siapa? Apa itu Papa?" "Shh, diam sayang, jangan bicara." Ketukan itu kembali terdengar, kali ini lebih keras. Duk, 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 duk. "Ya Allah, Papa di mana sih? Kenapa nggak pulang-pulang?" Suara Ambar bergetar karena takut. Klik, kunci pintu depan dibuka dari luar. Jody melangkah masuk. Tangan kirinya masih membawa kantong belanja, sementara tangan kanan memegang ponsel yang baru saja kehilangan sinyal. Rumah tampak gelap. "Ma!" panggil Jody, tapi tak ada jawaban. "Adam?" Ia melangkah ke ruang tamu. Lampu padam. Hanya cahaya dari luar yang samar menyorot ke dalam, menampakkan siluet perabot dan tirai yang bergerak pelan. "Kenapa rumahnya gelap semua?" gumamnya. Jody meletakkan kantung belanja di meja, lalu berjalan cepat ke lorong. Langkahnya menggema. Perasaannya tak enak. Saat sampai di depan kamar, ia segera memutar gagang pintu. "Pa," suara Ambar terdengar pelan dan bergetar. Di sana Ambar dan Adam duduk di tempat tidur dengan tubuh bergetar. Mata mereka terbuka lebar. Wajah mereka penuh ketakutan. "Pa, tolong tutup pintunya," bisik Ambar tergesa. Nafasnya tersengal. "Ada apa ini? Kalian kenapa?" Ambar melangkah mendekat ke arah Adam, menarik Adam bersamanya. Ia memeluk suaminya dengan tubuh gemetar. "Dia masuk ke kamar. Kuncinya muter sendiri, Pa. Kami dengar langkahnya di lorong. Suara nyanyiannya masih ada di rumah ini. Adam tadi juga kerasukan arwah wanita Belanda itu, Pa," lanjut Ambar.
Matanya menatap Adam yang masih duduk di tempat tidur. Jody menahan nafas, lalu memeluk Ambar dan Adam erat-erat. "Sudah, tenang ya. Papa di sini sekarang. Kalian aman," bisiknya pelan, menenangkan. Beberapa detik kemudian, Jody melepaskan pelukannya perlahan. "Mah, kamu dan Adam duduk di sini ya. Aku buatin minuman hangat," ucapnya lembut. "Tapi Pak," Ambar menahan tangannya, tatapannya masih gelisah. "Kamu tenang aja," potong Jody dengan suara meyakinkan. "Gak ada apa-apa. Aku gak akan lama. Sebentar lagi balik." Di lain waktu, "Mama, mereka datang lagi!" jerit seorang anak kecil, suaranya panik memecah keheningan malam. Ambar berdiri di lorong rumah yang tampak asing tapi familiar. Lantai keramik terasa dingin di bawah kakinya. Dindingnya penuh bingkai lukisan klasik. Lampu gantung dari kuningan berayun pelan, menebar cahaya temaram yang berkilat di atas meja makan. Di ruang makan, seorang perempuan muda berdarah Belanda memeluk dua anaknya erat. "Shh, diam sayang, diam. Kita sembunyi dulu ya." Laki-laki berwajah tegas, suaminya mengintip dari balik tirai. "Mereka bawa senjata, cepat ke ruang bawah." Langkah-langkah berat terdengar mendekat. Pintu depan digedor keras. Tuk 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 tuk. "Pak, bukain pintunya, Pak," suara lelaki dalam bahasa Indonesia. Ambar berdiri terpaku di pojok ruangan, hanya bisa menyaksikan, seperti nonton film tanpa bisa berbuat apa-apa. Nafasnya memburu, matanya menatap tanpa kedip. Pintu didobrak. 3 pria bertopeng menyerbu masuk. Salah satunya membawa senapan, 2 lainnya memegang parang. "Jangan ada yang bergerak. Di mana barang-barang kalian?" bentak salah satu dari mereka. Sang ayah berdiri melindungi keluarganya. "Kami tidak punya apa-apa. Ambil saja yang kalian mau. Jangan sakiti anak-anak saya." Satu tamparan keras mendarat di wajah pria itu. Anak-anak menjerit. Wanita itu menangis sambil terus memeluk mereka. "Emas kalian di mana? Kalian orang Belanda, pasti banyak simpanan." "Kami sudah menyerahkan semua, tolong." Suara wanita itu nyaris tak terdengar. Salah satu perampok menarik anak kecil dari pelukan ibunya. "Lepaskan dia!" teriak sang ayah sambil menerjang. Tapi tubuhnya ditendang hingga membentur dinding. Ambar menutup mulutnya. Tangannya gemetar. Pemandangan itu terlalu nyata. "Kau pikir kau pahlawan, Londo? Di sini nyawamu murah." Darah muncrat. Parang itu menebas tanpa ragu. "Ah!" Anak-anak menjerit. Wanita itu merangkak memeluk anak-anaknya yang sudah tak bernyawa. "Ya Tuhan, jangan, isaknya. "Kalian akan dikutuk. Rumah ini akan dikutuk." Akan tetapi, jeritanya ditenggelamkan oleh suara senapan yang meledak 1 kali. Duar! Waktu seperti berhenti. Ambar berjalan perlahan, mendekati tubuh perempuan itu. Wajahnya berdarah, matanya terbuka menatap kosong. Tiba-tiba kepala itu bergerak, matanya menatap lurus ke arah Ambar. "Tolong kami," bisiknya. "Anakku belum tenang." Ambar mundur, nafasnya tercekat. "Ah!" Ambar terbangun dengan teriakan tertahan. Nafasnya memburu, tubuhnya basah oleh keringat. Jody langsung duduk, panik. "Mah, kamu mimpi apa?" Ambar memeluk dirinya sendiri, matanya masih liar. "Mereka dibantai, Pak. Satu keluarga Belanda. Di rumah ini. Aku lihat semuanya." "Sayang, tenang dulu. Ini cuma mimpi." Bisik Jody meraih bahu Ambar yang masih gemetar. Ambar menepis tangannya pelan. Matanya menatap kosong ke dinding kamar. Nafasnya tersengal, seperti habis berlari jauh. "Pak, mereka semua mati di ruang makan. Darahnya banyak banget, Pak." Suaranya parau. "Aku lihat semua. Anak-anaknya, istrinya, mereka disembelih kayak hewan, Pak." Jody menelan ludah, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Ia mengusap punggung Ambar perlahan, meski tangannya dingin dan gemetar. "Itu cuma mimpi buruk, Mah. Enggak nyata. Kamu terlalu capek. Mungkin karena rumah baru, jadi terbawa suasana." Di luar, suara jangkrik bersahutan. Angin malam menampar jendela, membuat tirai bergoyang pelan. "Bukan cuma mimpi, Pak." Ambar menatap suaminya,
mata merah basah. Wanita itu yang aku lihat di jendela malam itu. Dia yang dibunuh di mimpiku. Dia bicara padaku. Bicara apa? Tanya Jody pelan, walau hatinya mulai berdebar. Katanya, arwah anaknya belum tenang. Dia minta tolong padaku. Suasana kamar tiba-tiba jadi lebih dingin. Jody melirik ke sudut ruangan tanpa sadar, seolah ada sesuatu berdiri di sana. Mah, tolong jangan ngomong kayak gitu. Kita tinggal di rumah ini baru beberapa minggu. Jangan langsung percaya hal aneh. Ambar menggigit bibir. Ia menatap lantai. Tubuhnya masih gemetar. Pah, aku yakin rumah ini menyimpan sesuatu yang belum selesai. Jody menghela nafas panjang, lalu menarik selimut dan memeluk istrinya erat. Udah, coba tidur lagi ya, Ma. Besok pagi kita cari tahu sejarah rumah ini. Kalau kamu masih kepikiran, sekarang istirahat dulu. Ambar memejamkan mata, tapi air matanya masih menetes perlahan. Di kejauhan, terdengar suara seperti langkah kecil berlari di atas loteng. Pelan, namun cukup jelas. Jody membuka mata, menoleh ke atas. Oh, wanita Belanda. Apa itu benar ada? Jody bergumam dalam hati, mencoba menepis keraguan yang perlahan tumbuh. Ma, kenapa mereka nangis terus, Ma? Suara Adam terdengar lirih saat Ambar menyiapkan sarapan pagi. Ambar menoleh pelan. Anak itu berdiri di ambang pintu dapur. Matanya sayu, wajahnya pucat. Tangannya menggenggam boneka kayu kecil yang tidak pernah Ambar lihat sebelumnya. Siapa, Nak? Siapa yang nangis? Tanya Ambar pelan. Anak-anak di loteng, Ma. Mereka sedih. Katanya mereka ditinggal mamanya. Adam menunduk, matanya tidak fokus. Ambar merasakan bulu kuduknya meremang. Loteng rumah itu selalu terkunci. Mereka bahkan belum pernah membukanya. Adam, dari mana kamu tahu soal loteng? Kamu ke atas. Tante yang ngajak aku, mah. Tante cantik itu. Jawab Adam lirih. Dia bilang aku mirip sama anaknya. Ambar melangkah mendekat, berjongkok di depan Adam dan meraih tangannya. Namun bocah itu menatapnya dengan tatapan kosong. Sejak hari itu, Adam semakin berubah. Ia tidak lagi seceria dulu. Ia sering berbicara sendiri, tertawa saat tidak ada siapa-siapa, bahkan kadang bicara dalam bahasa yang tadi mengerti. Mas, aku takut. Adam beda sekarang, ucap Ambar malam harinya, saat Jody baru pulang dari warung kopi yang sedang ia bangun. Jody menghela nafas, lelah. Ia duduk di sofa, tangannya memegang koran yang ia beli tadi pagi. Anak kecil kadang suka berimajinasi, mah. Mungkin dia cuma lagi adaptasi. Adaptasi apa? Ini sudah berulang, Pak. Dia bicara sama seseorang yang tidak kelihatan, dan tentang kesurupan itu. Tadi siang juga dia ngomong sendiri di kamar, tapi suaranya dua suara, Mas. Satu suara Adam, satu lagi suara perempuan. Jody menoleh cepat. Kamu yakin, mah? Aku yakin, Pak. Aku gak gila, bentak Ambar, nyaris menangis. Dari dalam kamar sebelah, suara Adam terdengar pelan. Tante cantik, ajarin aku lagu. Jody dan Ambar saling pandang, lalu segera berdiri dan menuju kamar Adam. Pintu kamar terbuka sedikit. Dari celahnya, mereka melihat Adam berdiri menghadap dinding. Kedua tangannya terentang, bibirnya menggumamkan lagu berbahasa Belanda dengan nada sendu. Adam, panggil Jody. Bocah itu menoleh perlahan, senyumnya tipis. Namun yang membuat Ambar hampir menjerit adalah tatapan matanya, kosong dan tua, seperti bukan tatapan anak-anak. Papa dan Mama mau dengar lagunya juga? Tanya Adam. Suaranya datar dan kosong. Jody dan Ambar segera masuk ke kamar, lalu duduk di pinggir ranjang Adam. Sayang, tadi kamu ngomong sama siapa? Tanya Jody hati-hati, menatap anaknya lekat-lekat. Sama tante cantik, Pak, jawab Adam santai. Dia cantik, tapi perutnya bolong. Ambar spontan menutup mulut dengan kedua tangannya. Tubuhnya sedikit gemetar. Jody melirik ke arahnya sesaat, lalu kembali fokus pada Adam. Adam,
Sekarang tantenya di mana? Tante ada di sana, Pak. Tangan kecil Adam menunjuk ke pojok kamar yang gelap. Tak lama kemudian, Adam membaringkan tubuhnya ke ranjang. Bibirnya terus menyanyikan lagu pelan dengan lirik dalam bahasa Belanda. Jody dan Ambar saling berpandangan. Lagu itu terdengar asing, bahasanya pun mereka tak pahami. Tapi jelas itu bahasa Belanda yang lebih mengganggu mereka, tak pernah sekalipun mengenalkan bahasa itu pada Adam. Sini, Pak. Ambar langsung menarik tangan Jody keluar kamar. Wajahnya pucat. Ada apa, Mah? Tanya Jody, meski sebenarnya ia sudah menduga. Kamu lihat sendiri kan, aku nggak halu, nggak gila. Dan ini bukan mimpi, Pak. Wanita Belanda itu memang ada. Dia ada di rumah ini, ujar Ambar dengan suara gemetar. Iya, aku tahu, Mah. Aku juga lihat ada yang gak beres, jawab Jody pelan. Besok aku coba tanya-tanya ke warga sekitar. Mungkin ada yang tahu sesuatu soal rumah ini. Ambar menggeleng cepat. Kamu harus cepat, Pak. Aku takut terjadi sesuatu sama Adam. Jody mengangguk. Dengan tenang ia mengusap punggung Ambar, mencoba menenangkan istrinya, meski dadanya sendiri terasa sesak. Di lain waktu, kenapa lampunya mati? Gumam Jody pelan. Matanya menyipit, menembus gelap. Ia baru saja terbangun. Kening basah oleh keringat. Udara kamar terasa lebih panas dari biasanya. Lampu tidur yang biasa menyala temaram kini padam total. Ia melirik ke samping Ambar. Lalu terdengar suara ketukan, pelan tapi jelas. Tuk, tuk, tuk. Dari arah ruang tamu. Siapa yang datang malam-malam begini? Bisiknya sambil mengambil ponsel. Layar ponsel berkedip, lalu mati. Baterai habis. Ia beranjak dari tempat tidur dan meraih senter di atas lemari. Cahaya putih tipis menyapu lorong rumah yang gelap. Tok tok tok. Suara itu berpindah, bukan lagi dari ruang tamu, melainkan dari jendela kamar Adam. Jody mempercepat langkah, hatinya berdegup keras. Ia membuka pintu kamar Adam pelan-pelan. Ruangan itu kosong. Adam tidur pulas di ranjangnya, bergulung selimut. Namun di jendela bekas embun menggambar jejak tangan 5 jari, seolah menempel dari luar kaca. Lalu muncul lagi jejak baru, seolah seseorang sedang menyeret jarinya di permukaan jendela dari luar. Jody mematung. Adam bangun, bisiknya panik, menggoyang tubuh putranya. Adam bergumam sebentar, lalu kembali diam. Kini suara seperti kuku menyeret kaca mulai terdengar. Perlahan-lahan, panjang, menusuk telinga. Jody melangkah mundur. Senter di tangannya mulai berkedip, lalu padam. Sial, desisnya. Lampunya kenapa lagi sih? Lorong mendadak dipenuhi suara bisikan, pelan, tapi mengelilingi seperti ada banyak orang bicara, serempak, dalam bahasa yang Jody tak mengerti. Ia menoleh ke segala arah. Tidak ada siapa-siapa. Tapi ketika menatap cermin di dinding lorong, ia melihat sosok perempuan. Gaun putih menjuntai, wajah pucat, rambut coklat bergelombang. Matanya menatap Jody lurus, dingin, dan tidak berkedip. Jody menjatuhkan senter, tubuhnya gemetar hebat. Kamu, siapa kamu? Apa mau kamu? Suaranya gemetar dan putus-putus. Sosok itu tak menjawab. Tapi di cermin, mulutnya mulai bergerak tanpa suara, menggumamkan sesuatu. Tiba-tiba lampu di lorong menyala dengan sendirinya. Terang menyilaukan. Sosok itu menghilang. Jody terduduk di lantai, nafasnya memburu. Langkah kaki mendekat. Ambar muncul dari ujung lorong. Wajahnya cemas. Pah, kamu kenapa, Pah? Kau duduk di sini? Nah, aku lihat dia. Suara Jody lirih. Dia di cermin, Ma. Perempuan itu, dia bukan manusia. Ambar terdiam, air matanya menetes. Akhirnya kamu lihat juga kan, Pah? Iya, aku lihat dia, Ma. Suara Jody pelan, nyaris berbisik. Ambar terdiam beberapa detik. Ucapannya tercekat di tenggorokan.
Wajah Dodi yang pucat, mata kosong, dan tubuh yang bergetar membuat nafasnya sesak. "Kita nggak bisa terus kayak gini, Pak," ucap Ambar terbata. "Aku takut kalau dia ngapa-ngapain Adam." Jody mengangguk perlahan, meski wajahnya belum sepenuhnya kembali tenang. "Besok pagi aku akan ke rumah Pak RT. Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini." Di luar, angin malam bertiup kencang. Daun-daun kering berterbangan menabrak jendela, menimbulkan bunyi gesekan yang tajam. Lalu terdengar sesuatu, lembut, jauh, seperti suara perempuan menyanyi dalam bahasa asing. Ambar memejamkan mata, tubuhnya merapat ke sisi Jody. Itu lagu yang tadi dinyanyiin Adam tadi, Mas." Jody menggenggam tangan Ambar erat-erat. "Masuk ke kamar Adam, kunci pintu, jangan sampai terpisah." Mereka melangkah cepat menuju kamar Adam, tak berani menoleh ke belakang. Di lorong gelap itu, udara seolah menebal dan rasa dingin menusuk hingga ke tulang. Di lain hari, "Assalamualaikum Pak RT," ucap Jody ragu. Kakinya melangkah ke arah rumah Pak RT. "Pak, saya boleh ngobrol sebentar?" tanya Jody. Suaranya terdengar ragu saat berdiri di depan rumah ketua RT yang sederhana tapi rapi. Pak RT yang sedang duduk di kursi bambu sambil menyeruput kopi, mendongak. Wajahnya sedikit terkejut melihat Jody datang malam-malam. "Oh, Pak Jody, monggo, masuk, ada apa ya?" Jody melangkah pelan ke teras, duduk di kursi kosong di seberang Pak RT. Angin malam berembus dingin, menyibak dedaunan di halaman. Saya mau tanya soal rumah yang saya tempati sekarang, Pak. Yang saya beli dari Pak Jainul beberapa bulan yang lalu." Pak RT tak langsung menjawab. Ia hanya meletakkan cangkirnya perlahan. Matanya menatap kosong ke arah kegelapan. "Kenapa, Pak Jody? Apa ada masalah dengan rumah itu?" Jody menghela nafas. "Awalnya saya pikir cuma halusinasi istri dan anak saya. Tapi belakangan ini, istri saya sering mimpi buruk dan selalu bilang kalau ada wanita Belanda di rumah kami. Anak saya juga makin pendiam. Saya sendiri sering dengar suara-suara aneh dan kadang seperti ada yang mengawasi dari dalam rumah. Puncaknya saya melihat di cermin, Pak, sosok noni-noni Belanda." Pak RT mengusap dagunya yang dipenuhi jenggot tipis. Ia menoleh ke dalam rumah, seolah memastikan tak ada yang menguping. "Memang rumah itu punya cerita lama, Pak." "Cerita apa, Pak RT?" "Dulu sebelum kemerdekaan, rumah itu milik keluarga Belanda. Mereka tinggal di situ agak lama. Sampai suatu malam rumah itu diserang sekelompok perampok. Satu keluarga dibantai habis di dalam rumah itu." Jody diam membeku. Angin malam berembus lewat celah baju. "Astagfirullah." Orang-orang bilang arwah keluarga itu tidak pernah pergi. Beberapa warga dulu sempat dengar suara tangisan anak kecil. Ada juga yang melihat perempuan berdiri di belakang jendela lantai atas. "Jadi itu bukan hanya perasaan saya ya?" "Iya, Pak Jody. Tapi rumah itu memang sudah lama kosong. Baru kali ini ada yang berani tinggal lagi. Sebelumnya, semua yang membeli rumah itu gak pernah lebih dari 3 hari. Kenapa Pak Jainul gak cerita?" Pak RT menggeleng. Ya mungkin dia butuh uang untuk membeli rumah baru. Dan dia juga percaya kalau yang tinggal di situ kuat imannya, ya insya Allah tidak akan diganggu. Jody terdiam, jemarinya mengepal. "Saya pikir semua itu cuma sugesti, Pak. Tapi sekarang saya sudah tidak yakin lagi." Pak RT menatapnya dalam. "Kalau gangguannya makin parah, mungkin perlu dipanggil ustadz. Tapi pastikan dulu semua keluarga kuat secara mental. Jangan sampai kepanikan malah buka celah lebih lebar." Jody mengangguk perlahan. Di kejauhan, gonggongan anjing terdengar bersahutan, panjang dan nyaring. Di kampung sebelah ada seorang ustadz, namanya Ustadz Ibrahim, ujar Pak RT.
Suaranya pelan namun mantap. Beliau pemilik pondok pesantren cukup besar. Coba Pak Jody temui, siapa tahu beliau bisa membantu. Jody mengangguk pelan, menyimpan nama itu baik-baik dalam benaknya. Harapan mulai tumbuh, meski tipis. Assalamualaikum Ustadz. Suara Jody terdengar pelan di balik pintu kayu yang sedikit berderit saat dibuka. Seorang pria paruh baya berkopiah putih dan berjenggot tipis muncul dari dalam. Waalaikumsalam warahmatullah. Pak Jody ya? Iya Ustadz, maaf saya datang malam-malam begini, tapi saya butuh bantuan. Ustadz Ibrahim mengangguk, mempersilahkan masuk. Rumahnya sederhana, dinding penuh dengan rak buku, kitab, dan Al-Quran. Ada masalah di rumah ya Pak? Jody menelan ludah. Ia duduk gelisah di kursi rotan yang agak longgar. Sudah beberapa malam ini kami diganggu Ustadz. Anak saya selalu lihat sosok wanita Belanda. Istri saya mimpi pembantaian keluarga Belanda dan saya sendiri. Suaranya tertahan. Saya dengar suara perempuan menangis. Ustadz Ibrahim menatapnya dengan mata penuh tanya, tapi tidak terkejut. Pak RT sudah cerita soal sejarah rumah itu ya? Jody mengangguk. Saya pikir itu cuma cerita orang kampung, tapi sekarang saya percaya. Kami gak bisa tidur Ustadz. Rumah itu seperti bukan milik kami. Ustadz mengangguk pelan, lalu berdiri. Besok malam insya Allah saya datang ke rumah Bapak. Kita lakukan doa bersama untuk menenangkan arwah. Tapi sebelum itu, tolong siapkan nanti air dan kitab-kitab Al-Quran di ruang tengah ya. Jangan ada yang keluar rumah malam-malam. Baik Ustadz, terima kasih. Malam berikutnya, ruang tengah rumah Jody temaram. Lampu redup sengaja dibiarkan menyala satu, menciptakan bayangan panjang di tembok. Ambar memeluk Adam di pojok ruangan. Ustadz Ibrahim berdiri tegak di depan mereka, membuka mushaf besar yang dibawanya. Bismillah. Mari kita mulai. Niatkan lurus untuk memohon kepada Allah supaya arwah-arwah yang di dalam rumah ini tenang dan bisa meninggalkan alam ini dengan tenang. Begitu ayat-ayat suci dilantunkan, udara rumah itu terasa berubah, dingin, seperti merayap ke dalam tulang. Pintu kamar tiba-tiba bergerak sendiri. Angin seolah berputar-putar di dalam ruangan. Astagfirullah, Allahu Akbar. Suara Ustadz Ibrahim meninggi. Wahai makhluk yang bersemayam di tempat ini, jika kau bukan dari golongan zalim, keluarlah dengan tenang. Pergilah ke alammu, jangan ganggu keluarga ini lagi. Tiba-tiba lampu berkedip. Adam menjerit kecil saat gelas di meja berguling dan jatuh pecah. Dari arah dapur terdengar suara seperti seseorang menarik rantai besi. Dia marah. Ambar berbisik ketakutan. Tolong Pak, jangan berhenti Pak, pinta Jody. Keringat dingin membasahi wajahnya. Ustadz Ibrahim melanjutkan bacaannya, semakin cepat dan lantang. Ayat demi ayat mengisi ruangan. Bau hangus tiba-tiba tercium. Terdengar jeritan panjang, bukan suara manusia, lebih menyerupai rintihan yang diseret dari kedalaman neraka dan hening. Ma, kamu kenapa? Jody mengguncang bau Ambar yang tiba-tiba tubuhnya kaku di pojok ruangan. Ambar tak menjawab. Matanya menatap lurus ke langit-langit. Bola matanya bergerak cepat seperti mengikuti sesuatu yang tak terlihat. Ma, Jody menggenggam tangan istrinya. Tapi tubuh itu dingin, terlalu dingin. Tiba-tiba Ambar menoleh pelan ke arahnya. Gerakannya tidak wajar, terlalu kaku. Bibirnya terbuka, tapi suara yang keluar bukan miliknya. Suaranya berat, seperti keluar dari tenggorokan penuh pasir. Kau mau usir aku dari tempatku? Jody mundur refleks. Ustadz, ada yang masuk ke tubuh istri saya. Ustadz Ibrahim langsung mendekat, membuka kembali mushafnya. Ia menatap wajah Ambar yang kini berubah. Senyuman miring tersungging di bibir wanita itu. Dingin, kosong, dan asing. Kamu siapa? Tanya Ustadz tegas. Rumah ini milikku. Darahku ditumpahkan di sini. Suara itu terputus-putus, seolah berasal dari masa yang jauh. Ustadz mulai melantunkan doa-doa agar arwah yang merasuki tenang. Adam bersembunyi di balik tubuh ayahnya gemetar. Tubuh Ambar tiba-tiba menegang lalu melengkung ke belakang. Mulutnya terbuka lebar, namun suara jeritan yang keluar bukan manusiawi,
seperti lolongan dan tangisan dalam satu waktu. "Kalian tak pantas di sini, semua harus mati." Lalu Ustadz Ibrahim meletakkan tangan di kepala Ambar. "A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq." Suaranya lantang, tegas dan tak gentar. "Keluarlah atas nama Allah. Kau bukan pemilik tempat ini." Tiba-tiba Ambar tertawa keras, lalu berhenti mendadak. Tubuhnya jatuh limbung ke lantai, hening. "Mah." Jody memangku tubuh istrinya yang mulai lemas. Nafas Ambar tersengal, lalu perlahan terbuka matanya. "Wahai arwah-arwah yang tersiksa di tempat ini, aku mohonkan kepada Allah agar kalian bisa pulang ke tempat asal dan tidak di alam ini, karena alam ini bukan alam kalian. Bismillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad." Angin lembut berembus dari jendela yang tertutup. Wangi samar bunga melati memenuhi ruangan. Cermin berhenti bergetar. Dinding tak lagi berderak. Hawa dingin menghilang perlahan. Ustadz Ibrahim mengusap keringat di dahinya. "Mereka sudah pergi, insya Allah untuk selamanya. Mari kita doakan arwah mereka agar tenang dan damai di sana." Ambar membuka mata perlahan. Matanya kembali seperti biasa. Ia menatap Jody, bingung. "Aku tadi kenapa ya?" Jody mengangguk. Ia memeluk istrinya erat-erat. Di luar rumah, malam kembali tenang. Tapi di kejauhan, terdengar suara lembut seorang wanita bernyanyi dalam bahasa Belanda lalu hilang ditiup angin. Rumah pun menjadi tentram, adem, ayem. Selesai. Semoga bisa terhibur dengan hiburan misteri ini di Tony FS. Tony FS pamit dulu, sampai jumpa di kisah berikutnya. Demikianlah sebuah kisah yang ditulis oleh Sayap Merah, Pijar Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.